Berjumpa kembali dalam pembelajaran online fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pengukuran. Silahkan kalian simak baik-baik materinya ya. Pertama, kita akan cek dulu nih pengertian dari pengukuran. Pengukuran ini adalah suatu proses membandingkan besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Untuk macam-macamnya, yang pertama ada pengukuran tunggal. Sesuai namanya, pengukuran tunggal ini adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali ya, tunggal. Jadi pengukurannya hanya sekali. Kemudian ada pengukuran berulang. Sesuai dengan namanya juga, pengertian dari pengukuran berulang ini adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali atau berulang ya, misalnya bisa 5 kali atau 10 kali. Pengukuran panjang. Alat ukur yang akan kita bahas di sini yaitu jangka sorong. Pertama kita cek dulu ya, ada apa aja nih bagian-bagian dari jangka sorong. Ini adalah jangka sorong, kemudian bagian-bagiannya di sini namanya rahang dalam, yang ini namanya rahang luar. Kemudian di sini ada baut pengunci rahang. Jadi ketika ada benda yang mau diukur, dia akan diletakkan di sini di rahang luar. Supaya rahang luarnya bisa digerakkan, maka ini baut penguncinya akan dikendurkan. Dan ketika mau dikunci, supaya bendanya bisa diukur dengan tepat, maka bautnya akan dikencangkan. Kemudian di sini ada skala nonius yang bawah, dan yang atas ini namanya skala utama. Kemudian di sini ada tangkai ukur kedalaman. Untuk cara membaca alat ukurnya, skala utama ditambah dengan skala nonius. Adapun untuk skala noniusnya itu dipilih angka pada garis yang paling lurus dengan skala utama, kemudian dikali 0,01. Itu untuk skala noniusnya ya, nanti kita cari. Langsung aja di sini ada contoh, misalnya 2 buah pelat besi diukur menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Di sini gambar yang ditampilkan berfokus pada skala utamanya dan skala noniusnya aja ya, jadi nggak full jangka sorong yang ditampilkan. Pertanyaannya, selisih tebal kedua pelat besi adalah berapa? Pertama, kita cek dulu untuk tebal pelat 1 berapa dan tebal pelat 2 berapa. Tebal pelat 1, skala utamanya kita cek dari sini, dari yang atas, angkanya berhenti di mana sebelum 0, 0 garis bawah. Ini kan 0 garis bawah nih. Nah, kita cek ya, ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, baru di sini ada garis 0. Jadi kita berhenti ya, 2,4. Berhenti di 2,4. Sedangkan untuk garis ini nih, yang ini bukan garis 0 ya, jadi jangan terkecoh. Kita berhentinya di 2,4. Untuk skala noniusnya, kita cari garis yang paling lurus dengan atas dari 0 sampai garis 10, yang mana yang paling lurus. Yang paling lurus yaitu 1 di sini ya kan, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang di sini 1 yang paling lurus. 1 kita kali 0,01, maka menjadi 2,4 ditambah 0,01, sehingga tebal pelat satunya 2,41 cm. Kita cek untuk tebal pelat yang kedua. Di sini sebelum garis 0, berhenti di mana nih skala utamanya? 2, 2,1, 2,2,
Masih boleh lanjut ya, karena ini garisnya bukan garis 0. 2,3 baru 0, jadi skala utamanya 2,3. Skala noniusnya yang paling lurus kita cek di mana nih? 0, 1, 2, 3, 4 ya yang paling lurus. Jadi 4 dikali 0,01. Hasilnya 2,3 ditambah 0,04 jadi 2,34. Masing-masing satuannya cm. Nah, kita menuju tujuan utama kita yaitu selisihnya. Menghitung selisih artinya mengurangi yang besar dengan yang kecil. 2,41 yang paling besar dikurang 2,34 yang paling kecil. Hasilnya adalah 0,07 cm. Di sini ada mikrometer sekrup. Gambar mikrometer sekrup, kalian bisa lihat ya di sini. Ada frame, kemudian ada anvil-nya. Di sini batang kecil ini ada spindle. Ada skala utama di sini. Kemudian skala noniusnya dia di sini diputar, skala putarnya atau skala putar ya. Terus di sini ada ratchet, ini yang untuk mengunci si benda ketika mau diukur atau mengendurkan ketika bendanya mau diukur, mengendurkan si spindle-nya ini. Jadi kalau anvil ini kan tetap ya, kalau spindle-nya itu bisa dikendurkan atau bisa dirapatkan ke benda. Kemudian kalau timbel di sini, yang di dekat skala nonius ini adalah bagian berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve. Fungsinya untuk meletakkan skala nonius. Langsung aja kita ke pembacaan. Cara membaca mikrometer sekrup yaitu skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 dan satuannya nanti milimeter ya. Langsung ke contoh. Di sini seorang siswa mengukur ketebalan buku menggunakan mikrometer sekrup. Ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Kemudian, hasil pengukuran tersebut adalah berapa ya? Cara membaca mikrometer sekrupnya, di sini kan udah ada nih tampilan gambarnya. Pertama, skala utamanya kita cari dulu. Skala utama yang di sini. Nah, ini kan ada 0, angka yang atas, garis atas ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Di antara 0 sama 1, di sini ada garis kecil ke bawah. Ini nilainya setengah dari 1, yaitu 0,5. Jadi 0, 0,5, 1, di sini garis bawah 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, berhenti ya di sini. Berhenti. Karena di sini udah ada skala noniusnya, jadi skala utamanya 4,5. Sedangkan untuk skala noniusnya, cari angka di skala nonius di sini yang paling lurus dengan skala utama. Garis tengah ini paling lurus ke angka 25 kan di sini ya, paling lurusnya angka 25, berarti noniusnya 25, jangan lupa dikali 0,01. 25 dikali 0,01 kan 0,25. Jadi hasilnya 4,5 ditambah 0,25, 4,75. Untuk satuan dari mikrometer sekrup yaitu milimeter ya. Kalau tadi kan hasil jangka sorongnya senti. Kalau di mikrometer dia hasilnya mili.